Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak soleh dan soleha dimanapun kalian berada? Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, sekalian harus giat lagi belajar dan tingkatkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan jika keluar rumah silakan jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik, pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, apakah kalian siap untuk belajar? Nah, baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa. Silakan duduk manis dan mulai berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita masih di tema 8, peristiwa alam, dengan subtema 3 mengenai penghujan, dengan materi menjaga keselamatan dalam aktivitas air. Nah, kali ini kita lagi-lagi berhubungan dengan air. Dengan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, itu yang pertama, dengan mengamati video, siswa mampu memahami cara menjaga keselamatan saat melakukan aktivitas air dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, dengan arahan dari guru, siswa mampu mempraktikkan menjaga keselamatan saat melakukan aktivitas air dengan baik. Nah, anak sekalian, jadi silakan diamati tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, pagi hari ini cuaca cukup cerah. Matahari bersinar tidak terlalu terik. Benny mengajak teman-temannya bermain di kolam renang. Kesegaran air membuat tubuh kita sehat. Benny, Udin, dan Edo sudah berganti pakaian. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mereka menggerakkan badan sambil bernyanyi pundak dan kepala. Cuaca hari ini cerah, alangkah senangnya jika bermain air, ujar Udin. Jadi setelah melakukan pemanasan di kolam dan setelah melakukan aktivitas di kolam, Udin kembali beraktivitas dan bermain bersama temannya. Nah, di kampung, terkadang Udin dan teman-teman mandi di sungai. Mereka mandi sambil bermain air. Lihat, Udin, Edo, dan Benny berjalan menyusuri pinggir sungai. Mereka berjalan beriringan sambil berpegangan pada pegangan bambu. Saat berjalan di air, sesekali Udin menyiramkan air ke tubuhnya. Benny juga sesekali membasahi wajahnya dengan air. Saat kalian bermain air, jagalah keselamatan diri. Nah, inilah anak-anak sekalian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Nah, tidak banyak bercanda saat bermain di air. Nah, ini salah satu cara menjaga keselamatan. Nah, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang atau saat berada di dalam air?
Nah, anak-anak sekalian, kita bisa lihat dan perhatikan di slide video, upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Itu yang pertama, gunakan pelampung. Nah, kita bisa lihat gambarnya, itu berbagai macam pelampung. Ada pelampung yang berbentuk bebek, ada juga pelampung yang dari ban. Nah, kemudian yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera, seperti tadi yang dilakukan oleh Benny, Udin, dan Edo. Nah, kemudian yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Tentunya memang kita harus memperhatikan dan kita harus bermain di kolam yang dangkal. Dan yang keempat, ketika ingin berenang, itu tentunya kita tidak berenang sendiri dan pastikan ada orang yang mengawasi, tentunya teman yang sudah dewasa maupun orang tua kita. Seperti itu upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Nah, anak-anak sekalian, kita bisa membaca juga, saat berenang perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang maupun saat beraktivitas di air. Nah, kita bisa mengamati berbagai alat pelampung berikut. Nah, tentunya kita bisa saja menggunakan salah satu dari berbagai alat pelampung yang ada pada video kali ini. Itu yang pertama, ada namanya ban lengan. Nah, ban ini namanya ban, tapi ini adalah sesuatu yang disimpan di lengan dan berisikan udara di dalamnya. Biasanya ban lengan ini itu terbuat dari karet. Dan tentunya ini bisa ditiup. Nah, berikutnya yaitu rompi renang. Nah, ini seperti rompi yang kita gunakan dan kita pakai, dan ini juga bisa kita tiup saat ingin menggunakannya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu papan seluncur. Jadi, papan luncur ini kita gunakan untuk belajar berenang dan tentunya kita bisa memegangnya. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir yaitu ban renang. Nah, inilah yang umum paling banyak digunakan ketika kita berada di dalam air. Dan ini banyak sekali kita temui di berbagai permandian. Nah, anak sekalian jangan lupa jika kalian ingin belajar berenang, silakan menggunakan terlebih dahulu yang namanya ban renang. Dan bisa saja kita melakukan dan bisa saja menggunakan berbagai alat yang kita dapatkan di sekitar kita, misalkan drum ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya ini juga harus kita perhatikan karena biasanya di setiap kolam itu memiliki yang namanya rambu-rambu atau tanda-tanda yang dilarang. Nah, ini adalah rambu-rambu ketika kita ingin dan berada di kolam. Biasanya terdapat ada namanya tanda kedalaman air. Nah, ini menunjukkan kedalaman air, ini menunjukkan kalau di kolam itu bahwa tingginya dan kedalaman airnya itu seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga biasanya rambu-rambu dilarang mendorong. Maksudnya kita dilarang mendorong teman kita ketika berada di pinggir kolam. Nah, kemudian berikutnya yaitu dilarang terjun di kolam yang dangkal. Nah, sekalian, jadi kita tidak sepatutnya untuk melompat ya dari atas dan menuju terjun ke kolam, apalagi kalau airnya yang dangkal. Jadi ini bisa saja kita lakukan ketika kita memang sudah tahu dan profesional dalam berenang. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu dilarang berenang sendiri. Jadi anak sekalian, kita juga harus perhatikan bahwa jangan sekali-kali berenang sendiri, apalagi kalau kita masih belajar.
Nah, ingatlah untuk selalu diawasi dan selalu diawasi oleh orang tua kita. Nah, kemudian berikutnya itu dilarang berjalan di tepi kolam renang. Karena kenapa? Biasanya di tepi kolam renang itu sangat basah dan menyebabkan licin. Jadi bisa saja kita terpeleset dan jatuh. Apalagi pinggir kolam itu semuanya benda-benda yang keras. Jadi jangan sampai kita terbentur dan itu bisa menyebabkan luka yang cukup serius atau bisa saja luka pada otak karena terbentur. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Ini saya rasa juga perlu kita pelajari. Ini beberapa kali kita pelajari dalam menjaga keselamatan aktivitas di air. Nah, baik anak-anak sekalian, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tugasnya itu yang pertama, tuliskan cara menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Saya rasa ini sangat mudah ketika kita mengerjakannya karena sudah ada di video. Kemudian yang kedua yaitu tuliskan berbagai alat pelampung yang digunakan ketika belajar berenang. Nah, saya rasa seperti itu tugas kita pada pertemuan kali ini. Baik anak sekalian, demikian materi kita. Jika belum mengerti silakan amati kembali videonya. Dan jika belum dipahami silakan bertanya kepada kami. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.